Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu di presentasi kali ini. Saya Afifah Fatania ingin mempresentasikan tentang pengertian tugas-tugas perkembangan. Tugas perkembangan dan teori perkembangan. Pengertian tugas-tugas perkembangan. Abstrak. Tulisan ini membahas serta menganalisis fase dan tugas-tugas perkembangan pada anak SD. Seperti yang kita ketahui, fase serta tugas perkembangan dimiliki oleh anak berbeda sesuai dengan kondisi perkembangan anak tersebut. Berdasarkan penelitian melalui kajian pustaka dilakukan, diperoleh hasil siswa sekolah dasar berada fase anak-anak akhir yang memiliki perkembangan dari segi fisik motorik, kognisi, sosio-emosional, bahasa, dan moral keagamaan. Inilah yang menjadi sebuah alasan mengapa seorang pendidik atau calon pendidik perlu memikirkan fase pengembangan siswa sekolah dasar. Manfaat dari penelitian ini adalah melalui pemahaman guru tentang tugas dan fase perkembangan siswa dapat diantisipasi tentang berbagai upaya perkembangan, baik di sekolah, rumah, dan masyarakat. Selain itu, dengan mengetahui fase perkembangan siswa dapat menyesuaikan tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai siswa dengan fase perkembangannya. Pendahuluan. Usia tertentu setiap individu akan lebih cepat dan mudah memperoleh kecakapan dalam menguasai keterampilan-keterampilan tertentu. Di samping itu juga mempelajari pola tingkah laku tertentu sesuai dengan fase perkembangan yang dilewatinya. Untuk mencapai fase tersebut, pertumbuhan biologis merupakan dasar utama dalam membentukkan fase perkembangan seorang individu. Tingkat kematangan fisik dan mental pada setiap individu terjadi pada waktu dan tempo yang berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Setiap individu akan mengalami fase-fase perkembangan dalam hidupnya, yaitu bayi, kanak-kanak, anak, remaja, dewasa, dan masa tua. Tugas-tugas pertumbuhan dan perkembangan akan muncul sesuai dengan fase perkembangan setiap individu. Tugas ini merupakan kewajiban yang harus dilalui oleh setiap individu. Perkembangan yang muncul pada setiap waktu tertentu merupakan keharusan yang akan berlaku secara otomatis, seperti kegiatan belajar keterampilan dalam menjalankan tugas-tugas perkembangannya. Metode penelitian. Pada tulisan ini, metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kepustakaan, library research. Studi pustaka atau kepustakaan merupakan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber bacaan. Harapan 2014. Data yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari sumber berupa buku, jurnal, serta artikel yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil dari pembahasan. Pengertian tugas-tugas perkembangan. Di antara prinsip-prinsip perkembangan bahwa setiap individu akan mengalami perkembangan tertentu yang merantang sepanjang hidupnya. Pada setiap fase perkembangan ditandai dengan adanya sejumlah tugas-tugas perkembangan tertentu yang dapat dituntaskan. Tugas-tugas perkembangan ini berkenaan dengan sikap, perilaku, dan keterampilan yang dikuasai sesuai dengan usia atau fase perkembangannya. Motorik pertumbuhan fisik anak pada usia SD ditandai dengan anak menjadi lebih tinggi, berat, dan kuat. 2. Kognisi merupakan perkembangan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh anak, yakni kemampuan untuk berpikir dan memecahkan masalah. Perkembangan sosio-emosional yang meningkatkan identitas hubungan anak dengan teman-teman sebayanya, ketergantungan anak terhadap keluarga menjadi berkurang. Menurut Elizabeth B. Harlock, mengemukakan pendapatnya itu belajar menyesuaikan diri terhadap pola-pola hidup baru, belajar untuk memiliki cita-cita yang tinggi, mencari identitas diri, dan pada usia kematangannya mulai belajar menetapkan identitas diri. Dan menurut Robert Huffington mengemukakan pendapatnya itu jika tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan. Kesimpulannya, setiap anak usia sekolah dasar akan mengalami perkembangan secara fisik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, bahasa, dan moral keagamaan yang berbeda-beda dalam cara dan waktu pencapaiannya. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda, sehingga seorang anak tidak boleh dipaksakan untuk memiliki aspek perkembangan yang sama dengan anak yang lain. Oleh karena itu, guru dan orang tua akan memiliki pengetahuan dalam usaha memaksimalkan aspek perkembangan anak, karena jika setiap aspek bisa berkembang dengan baik, maka anak mampu menjalankan tugas-tugas perkembangannya dengan baik. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.